Novel Dua Bunga Setangkai karya Cha Wicca, episode 2, Pernikahan part 1. Hanafi Abqori Agam bin Handoko Abqori Agam, saya nikahkan engkau dengan seorang wanita bernama Insa Humairoh binti Abdullah dengan mas kawin uang 5 juta rupiah, perhiasan emas seberat 25 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Insa Humairoh binti Abdullah dengan mas kawin uang 5 juta rupiah, perhiasan emas seberat 25 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dengan lantang dan tegas, kedua saksi dari pihak keluarga Insa menganggukkan kepala sambil serentak bilang, sah. Riuh seluruh keluarga yang menghadiri pernikahan Hanafi dan Insa juga mengatakan sah sambil tersenyum lega. Acara akad nikah berlangsung hikmat, semua berjalan lancar. Pak Penghulu melantunkan doa-doa untuk kedua mempelai. Keadaan nampak tenang dan semua mengaminkan doanya. Hanafi memandangi istrinya yang ada di sampingnya. Sedari tadi, Hanafi sama sekali tak melihat Insa. Ia takut melihat istrinya dengan kecantikannya hanya akan menghilangkan fokusnya pada akadnya hari ini. Insa menoleh pada Hanafi. Ia terlihat sangat cantik dengan balutan kebaya warna putih yang panjang sampai kakinya. Di bagian kakinya, ia memakai kain batik yang anggun pula. Wajahnya tampak berseri bahagia. Polesan make upnya tidak berlebihan. Ia memakai hijab putih dengan diselipkan rangkaian bunga melati pada sisi kiri wajahnya yang membuatnya tampak semakin menawan. Di tangannya yang lembut, ia memakai henna warna coklat dengan berbagai gambar bunga yang indah memenuhi kedua tangannya. Tak lupa terselipkan nama di tangan kanannya, Hanafi, dengan tulisan huruf Arab yang indah. Hanafi pun tak mau kalah. Ia memakai jas hitamnya dengan gagah. Wajahnya yang sangat tampan bersemu merah saat melihat kecantikan istrinya Insa. Di lehernya, ia juga memakai rangkaian bunga melati yang membuat wanginya semerbak memenuhi seluruh ruangan. Mas Han, celetuk Insa lembut yang membuat Hanafi tersadar dalam kekagumannya akan kecantikan istrinya itu. Hanafi terlonjak dan meraih tangan kanan Insa memakaikan cincin permata indah berwarna merah yang disambut sorak-sorai orang di sekitarnya. Juga kilatan cahaya kamera menyorot pada keduanya, seakan tak ingin kehilangan momen paling bahagia ini. Kini Insa yang tampak gugup meraih tangan kanan Hanafi. Ia tertunduk malu dan memakaikan cincin dengan aksen batu permata putih kecil di tengahnya. Terselip senyum kecil di bibir merahnya. Saat itu juga Insa terlonjak kecil, menyadari ada tangan yang lembut dan cukup dingin memegang belakang lehernya, menahannya untuk tidak bergerak. Ya, itu tangan suaminya yang perlahan juga memberikan kecupan lembut di keningnya. Wajah Insa bersemu merah, malu sekaligus gugup yang ia rasakan. Tangan siapa ini? Mas Han, ada apa ini? Kenapa jantungku merasa mau meledak begini? Tanganku tiba-tiba juga dingin. Apa begini? Rasanya semua pengantin baru. Tenang Insa, tenang. Insa terduduk menggenggam jemarinya sendiri dan berusaha menenangkan hatinya yang sudah tidak karuan rasanya. Tentu saja, karena Insa tak pernah kenal dekat seorang laki-laki sebelumnya. Jangankan dekat untuk menjalin hubungan, menatap laki-laki saja, ia tak pernah. Ia takut menimbulkan dosa nantinya, apalagi laki-laki yang bukan muhrimnya. Insa tinggal di lingkungan pondok pesantren, jadi waktunya setiap hari ia gunakan untuk merawat kebun ayahnya, juga membantu di pondok pesantren untuk sekedar mengajar membaca Al-Quran pada sore harinya. Karena ia salah satu lulusan pondok terbaik, jadi seringkali diminta untuk membantu mengajar di sana. Perkenalan dengan Hanafi pun tergolong singkat, hanya 1 bulan. Mereka saling kenal dan dekat, lalu 2 minggu kemudian sudah dilangsungkan pernikahan. Insa, dari belakang ada tangan menepuk pundaknya. Insa menoleh, menjabat tangannya dan juga memeluknya. Selamat ya Insa, semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Kau sangat beruntung, Hanafi sangat tampan dan sangat menyayangimu.
bahagiakan dia Insa, kata Salma membisik di samping telinga Insa sambil memeluknya. Terima kasih kak, maafkan aku. Mata Insa berkaca-kaca. Salma melepas pelukannya dan memandangi Insa. Hei, apa yang kau lakukan? Kau tak boleh menangis di hari bahagiamu ini. Kenapa kau meminta maaf padaku? Seharusnya aku menikah setelah kakak menikah, bukan seperti ini. Maafkan aku. Insa, jangan berkata seperti itu. Kakak bahagia, sungguh bahagia melihat adik kakak yang manis ini menikah. Apalagi dengan laki-laki idaman seperti Hanafi. Terdiam sejenak memenangi Hanafi yang sedang bersalaman juga ke sana kemari dengan saudara dan keluarga Insa yang hadir. Lihat dia, kakak yakin dia sangat menyayangimu dan juga bisa menjadi imam yang baik untukmu. Sudah, jangan khawatirkan kakak. Kakak baik-baik saja. Kakak bahagia melihatmu bahagia. Lalu kapan kakak akan menyusulku menikah juga? Goda Insa yang mulai terlihat cerah kembali. Nanti. Belum sempat Salma menjawab, Insa sudah menyahutnya dengan nada gemas. Nanti kapan? 2 tahun yang lalu ayah bertanya pada kakak. Bertanya pada kakak juga. Itu yang kakak ucapkan. Jawab Insa cemberut dan kesal dengan jawaban kakaknya. Ah, aku tahu. Pasti menunggu Kak Pras pulang kan? 1 tahun lagi kan pendidikannya di Kairo selesai kak. Kakak bisa menikah setelahnya. Ya, doakan saja semua selesai pada waktunya ya. Biar aku bisa segera sepertimu juga. Jawab Salma dengan senyum menggoda adiknya. Sana temui bapak dulu. Insa segera beranjak dan berdiri sambil menunduk untuk bersalaman pada ayahnya, mengharapkan restu orang tuanya satu-satunya yang ia miliki. Ibunya sudah meninggal saat Insa masih berusia 2 tahun. Ayahnya sering bercerita, ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil bersamanya. Ayah, Salma dan juga Insa berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Sementara ibunya tak dapat diselamatkan dan meninggal di tempat. Restui Insa pak. Sambil menekuk lututnya menunduk pada pangkuan ayahnya yang duduk di atas kursi. Sudah 2 tahun, ayahnya sering sakit-sakitan. Ia mengidap infeksi paru-paru yang membuatnya sesak nafas saat penyakitnya kambuh. Ayahnya tak boleh terkena udara dingin. Untuk duduk di lantai pun kadang bisa membuat penyakitnya itu kambuh. Untuk itu, ayahnya sengaja diberi tempat duduk di kursi untuk menghindari hal tersebut. Iya Nduk, tentu Bapak merestuimu. Asalkan kamu bahagia, Bapak juga ikut bahagia. Semoga pernikahanmu ini sakinah, mawadah, warohmah. Maafkan Insa ya Pak. Nada suara Insa mulai merendah. Sudah, ini bukan waktunya untuk bersedih Nduk. Apa yang kamu khawatirkan? Sekarang kamu sudah mempunyai imam yang baik untukmu. Maafkan Insa, tak bisa menemani Bapak lagi setiap malam. Kalau Bapak tidak bisa tidur, Insa akan tetap tinggal di sini Pak. Kalau Bapak inginkan, Insa akan izin pada Mas Han. Apa yang kamu katakan Duk? Sekarang kamu adalah seorang istri. Sudah sepatutnya kamu nurut pada kata suamimu. Dia imammu Duk. Dia panutanmu sekarang. Bapak cuma bisa merawatmu sampai saat ini. Lagian masih ada kakakmu yang menemani Bapak di sini. Membelai kepala Insa seakan tak percaya. Gadis kecil yang sedari dulu ia sayangi sudah tumbuh dewasa sekarang. Nduk, kamu nurut sama Mas Han ya. Dia orang yang bijaksana dan tegas. Dia panutan yang baik untukmu. Berjanjilah pada Bapak, jangan pernah meninggalkan dan kecewakan suamimu Nduk, karena ridhonya adalah surga untukmu. Mulai sekarang. Iya Pak, Insa janji. Tapi Bapak juga harus janji ya. Bapak harus jaga kesehatan Bapak meskipun Insa sudah tidak di sini. Sambil terisak, Insa memegang tangan ayahnya dan menciumnya lembut. Di belakang pundaknya sudah ada tangan yang mengelusnya lembut, menenangkannya. Ya, itu adalah tangan Hanafi. Dia juga berlutut di belakang Insa untuk bergantian meminta restu ayah mertuanya. Insa sedikit menoleh dan seakan paham, dia segera mundur dan bergantian dengan Hanafi yang juga ingin menemui ayahnya. Sinile, tangan mertuanya sedikit melambai pada Hanafi.
Hanafi berjalan pelan dengan lututnya, mendekati ayah Insa. Baru saja Hanafi akan menunduk di lutut mertuanya, tapi mertuanya sudah meraih pundak Hanafi dan menariknya mendekat untuk memeluknya hangat. Terdengar suara mertuanya sedikit bergeming menahan air mata. "Terima kasih, Le. Kamu sudah bisa menerima Insa sebagai istrimu dengan segala kekurangannya." "Apa yang Bapak katakan? Insa wanita sempurna, Pak," jawab Hanafi sambil menepuk-nepuk punggung mertuanya lembut. "Semoga keluarga kalian sakinah mawaddah warohmah. Maafkan dia jika mungkin sifatnya sedikit kekanak-kanakan nanti. Semoga dia bisa membahagiakanmu." Ayah Insa melepas pelukannya dan menatap lekat wajah Hanafi sambil memegang kedua pundaknya. "Aku titip Insa ya, Le. Semoga kamu bisa menyayangi dan menjaganya seperti Bapak menyayangi dan menjaganya sejak kecil. Sekarang dia milikmu. Bimbing dia selalu di jalan Allah. Bapak yakin kamu imam yang baik dan tepat untuk anakku Insa." "Insya Allah, Pak, saya akan menjaga amanah Bapak dengan baik. Saya akan menjaga dan menyayangi Insa dengan tulus. Semoga saya bisa menjalankan amanah Bapak sampai akhir hidup saya, Pak." "Iya, Le, Bapak percaya sepenuhnya padamu." Terselip senyum yang tulus di wajah mertuanya yang mulai renta. Ia memandangi wajah kedua pengantin baru itu dengan penuh harap. "Kau beruntung, Nak, mendapatkan laki-laki yang baik seperti Hanafi. Semoga pernikahan ini membawa kebahagiaan untukmu, Insa, putri kecil kesayangan Bapak." Insa dan Hanafi berjalan beriringan menjauh dari ayahnya. Mereka menemui saudara dan juga tamu-tamu yang hadir dengan senyum cerianya. Bersambung.